Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Saya berharap semua sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Bu Yanti. Kali ini kita akan belajar tentang farmakologi, bab obat-obat gangguan sistem pencernaan. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe di YouTube saya ya. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran farmakologi kali ini, yaitu mengklasifikasikan obat, membedakan obat, memilah obat, dan mengidentifikasi obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pencernaan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang antasida ya. Apa itu antasida? Adalah obat-obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan pada lambung. Sebelum kita masuk ke obatnya, kita akan pelajari dulu tentang gangguan-gangguan pada lambung. Mah itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya lambung. Jadi kalau kita bilang, kamu sakit apa? Saya sakit mah, berarti lambungnya yang sedang sakit. Kita mengenal dengan istilah kedokterannya gastritis, yaitu penyakit akibat kelebihan asam lambung yang menyebabkan iritasi di selaput lendir lambung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyebab gastritis ya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gastritis. Yang pertama adalah makan tidak teratur atau terlambat makan. Kita idealnya adalah makan 3 kali sehari, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Ketika di jam-jam makan tersebut tidak diisi oleh makanan, maka asam lambung yang tetap diproduksi akan mengikis dinding lambung sehingga menyebabkan iritasi. Yang kedua adalah stres, di mana stres akan memicu munculnya hormon adrenalin yang salah satu efek samping yang buruknya adalah dapat mensekresi asam lambung, sehingga asam lambung tadi dapat mengikis dinding lambung. Yang ketiga, perokok aktif. Nikotin yang terkandung di dalam rokok itu selain efek sampingnya menyebabkan vasokonstriksi adalah merangsang produksi asam lambung secara berlebihan, sehingga dapat mengikis dinding lambung. Yang keempat adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori, nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang kelima adalah efek samping obat, misalnya seseorang mengonsumsi obat-obat analgesik seperti asetosal atau obat-obat rematik atau AINE seperti piroxicam, maka obat-obat tersebut dapat memiliki efek samping yaitu mengiritasi dinding lambung. Yang keenam adalah terlalu banyak mengonsumsi kafein. Kafein ini biasanya terdapat pada kopi maupun teh yang dikonsumsi secara berlebihan, soda maupun minuman-minuman yang beralkohol. Dan yang terakhir adalah berlebihan dalam mengonsumsi makanan yang bersifat pedas, terlalu asam, maupun terlalu banyak mengandung minyak seperti gorengan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gejala gastritis atau gejala MAH ya. Yang pertama adalah perut kembung. Kembung ini terjadi akibat lambung banyak terisi gas yang dihasilkan sendiri oleh lambung, sehingga menyebabkan kembung. Yang kedua, perut mual. Mual ini terjadi baik sebelum maupun setelah terisi oleh makanan, sehingga menyebabkan rasa ingin muntah. Yang ketiga, sering bersendawa akibat gas yang dihasilkan oleh lambung dengan sendirinya akan menyebabkan sendawa. Yang keempat, nyeri pada ulu hati dan dada yang disebabkan naiknya asam lambung menuju kerongkongan, sehingga dada atau ulu hati terasa panas dan perih, serta nyeri. Yang kelima adalah tidak nafsu makan, di mana perut terasa kenyang, walaupun hanya diisi oleh makanan dalam jumlah yang sedikit. Lalu muntah, karena ada rasa pahit yang muncul akibat cairan lambung yang naik ke tenggorokan, ini menyebabkan rasa ingin muntah. Yang belum ada di dalam slide ini adalah anemia, di mana gejala anemia bisa timbul akibat gastritis, sehingga penyerapan vitamin B12 maupun zat besi menjadi terhambat, sehingga pembentukan sel darah merah terganggu dan menyebabkan anemia. Dan yang terakhir adalah akibat pendarahan lambung menyebabkan feses menjadi berwarna hitam.
Coba perhatikan pada hasil endoskopi di gambar berikut ini. Pada sebelah kiri adalah lambung yang normal dan sebelah kanan adalah lambung yang mengalami gastritis. Pada lambung normal terlihat bersih, berwarna merah cerah, sedangkan pada yang mengalami gastritis terdapat bagian yang berwarna putih seperti sariawan. Nah, ada satu penyakit yang muncul dan menjadi penyebab utama pada penderita gastritis, yaitu GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Ini terjadi apabila asam lambung yang terdapat di dalam lambung naik menuju esofagus atau kerongkongan melewati sphinkternya. Gejalanya hampir sama dengan gastritis pada umumnya, tetapi disertai dengan kerongkongan yang terasa sakit, sesak napas seperti asma, dan terasa asam pada daerah mulut. Yang terakhir adalah bakteri Helicobacter pylori. Bakteri ini sangat hebat ya, karena dia bisa hidup pada daerah yang sangat asam, karena kita tahu bahwa lambung itu pH-nya hampir 1 atau 2, dan tidak membutuhkan oksigen. Bakteri Helicobacter pylori dapat menyebabkan peradangan pada lapisan lambung yang kronis, terutama pada manusia, sehingga menyebabkan ulcer atau borok pada lambung. Biasanya terjadi akibat kondisi umum yang sanitasinya buruk dan terjadi pada banyak lansia. Bakteri ini bisa hidup bertahun-tahun pada lambung seseorang tanpa gejala, tetapi juga bisa menimbulkan gejala yang tanpa disadari oleh penderitanya. Kenapa? Karena gejalanya hampir sama dengan gastritis, hanya saja sering terjadi reflux pada asam lambung, jadi asam lambungnya kembali lagi ke kerongkongan dan itu menyebabkan perih, lalu luka atau ulcer atau borok, dan banyak makanan yang tidak tercerna dengan baik sehingga menyebabkan begah atau sebah setelah makan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang gangguan-gangguan penyakit lambung. Semangat! Kita akan ngobrol di WA Group ya, kalau ada yang mau bertanya. Jangan lupa subscribe and like YouTube channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di obat-obat antasida berikutnya.